Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ruwina Aini Catherine dari kelas DKVB selaku penanggung jawab pada stage kedua ini akan mempresentasikan hasil progres kemajuan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Baik, jadi pada stage kedua ini adalah tahap ideation, di mana pada tahap ini terdiri dari brainstorming ideation board, brainstorming writing, mind mapping ideation notes, mind mapping ideation board, dan mind mapping writing worksheet. Jadi dari survei pertama yang kami lakukan, banyak orang yang belum mengetahui Coto dan Palubasa berbeda. Oleh karena itu, kami melakukan kembali survei kedua melalui user research data dengan research objektif. Kami akan mencari tahu faktor apa saja yang menyebabkan orang tidak mengetahui bahwa Palubasa berbeda dengan Coto, dengan subobjektif faktor tentang Palubasa dan Coto, serta faktor media dan jenis iklannya. Oleh karena itu, kami melakukan survei kedua melalui Google Form, yang mana dapat dilihat bahwa terdapat 158 responden dengan domisili 56,3% dari Sulawesi dan 43,7% dari luar Sulawesi. Dengan rata-rata responden berumur 16-25 tahun. Selanjutnya, kami memberikan pertanyaan kepada responden apakah mereka mengenal kuliner Palubasa khas Makassar. Dan terdapat 56,1% menjawab ya atau mereka sudah tahu. Namun, pada pertanyaan berikutnya kami menyajikan beberapa gambar makanan seperti Coto, Palubasa, sop saudara, dan sebagainya, dan memberikan kesempatan kepada responden untuk memilih yang mana gambar Palubasa. Tetapi, hanya 18,4% yang menjawab benar, di mana sisanya masih ada 81,6% orang belum mengetahui perbedaan Palubasa dan Coto. Ini membuktikan bahwa masih banyak orang yang belum mengetahui perbedaan Palubasa dan Coto. Setelah ditelusuri lagi, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tersebut tidak mengetahui penyebabnya, di mana diantaranya yaitu karena bentuknya mirip, tidak ada yang memberitahu, dan tidak ada iklannya. Oleh karena itu, kami menawarkan pembuatan iklan Palubasa agar banyak orang yang bisa lebih mengenal iklan Palubasa, dan sekitar 89,9% orang menjawab ya. Selanjutnya, kami meminta saran kepada responden terhadap media manakah yang menarik atau cocok untuk iklan yang akan kami buat, dan sekitar 58,9% memilih media billboard. Selanjutnya, opportunity. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat pain atau permasalahan yang telah ditemukan, yaitu banyak orang yang tidak mengetahui Coto dan Palubasa berbeda. Di antaranya karena bentuknya mirip, tidak ada yang memberitahu, dan tidak ada iklannya. Maka dari itu, gains atau harapan terhadap permasalahan yang kami hadapi, yaitu dapat membedakan kuliner khas Makassar, Palubasa, dan Coto, di mana dapat menampilkan visual kuliner Palubasa yang membedakan dengan kuliner lainnya, kemudian memberitahu berbagai informasi mengenai kuliner Palubasa. Oke, selanjutnya generating ideas and how might we. Telah disimpulkan bahwa kami akan melakukan pembuatan iklan kreatif untuk promosi iklan Palubasa mirip Coto tapi beda, dan pembuatan iklan promosi dengan menggunakan media billboard. Kesimpulannya, pada project plan kali ini kami akan melakukan pembuatan poster iklan kreatif Palubasa mirip Coto tapi beda dengan menggunakan media billboard. Kesimpulan tersebut kami dapat dari tanggapan dan saran audiens yang diberikan kepada kelompok kami dari survei kedua pada Google Form. Berikut ini beberapa tanggapan dan saran audiens yang kami dapat dari survei Google Form. Biar yang lihat masyarakat luas dan jelas visualnya, ucap responden Alexa.
Ada juga ukurannya besar dan mencolok sehingga akan lebih mudah menarik perhatian target. Ditambah ditaruh di jalan maka targetnya sangat luas, ucap responden Andi. Dan ada juga karena dipasang di jalan besar memberikan peluang untuk menarik potensial konsumennya, ucap Cindy. Selain yang telah saya sebutkan sebelumnya, masih banyak lagi tanggapan dan saran lainnya seperti lebih mudah terlihat karena di jalan besar, media yang paling cocok untuk promosi iklan, menarik, lebih keren, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tahap kemajuan progres kedua kali ini. Apabila terdapat kesalahan atas kata-kata yang telah saya ucapkan sebelumnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.